Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Siwas TV Bawaslu Kota Malang. Malam hari ini kita kedatangan tamu terhormat dari Bawaslu RI, anggota Bawaslu RI, Ibu Dr. Ratna Dewi Pitalolo, SHMH, Divisi Penanganan Pelanggaran. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya pendengar Siwas TV TV Bawaslu Malang. Iya, Bawaslu Kota Malang. Ibu, alhamdulillah hari ini bertepatan dengan kegiatannya Sri Kandi di Kota Malang. Iya. Kita melihat sekarang ini perempuan-perempuan yang utamanya yang ada di Bawaslu, itu berkeinginan juga punya komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas dari pemilu yang demokratis. Nah, Bunda, selaku bundanya Sri Kandi Bawaslu se-Indonesia, apa Bunda kira-kira kiat-kiat yang bisa diberikan oleh ke teman-teman? Ya, sebenarnya secara kelembagaan misi kita kan sama ya. Bagaimana penyelenggara, dalam hal ini pengawas tentunya ya, perempuan, laki-laki itu hadir sebagai bagian penting yang memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan itu bisa dilaksanakan secara jujur dan adil, berintegritas. Nah, integritas penyelenggaraan pemilihan itu tentu juga akan ditentukan oleh integritas penyelenggaranya, termasuk perempuan ada di dalamnya. Nah, sehingga tuntutan kerja-kerja secara profesional dengan selalu meningkatkan kapasitas, baik itu pengetahuan dan keterampilan untuk mengawas ataupun untuk melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu harus selalu dilakukan dengan berbagai cara tentunya, agar kehadiran perempuan itu terlihat tidak sekedar sebagai pelengkap ya, yang selama ini hal itu kita tolak. Jadi kehadiran perempuan adalah sebagai suatu tuntutan kebutuhan kelembagaan, dan mereka harus memperlihatkan profesionalitasnya dengan memperbanyak berdiskusi ya, kemudian memanfaatkan keberadaan yang sekarang kan zaman udah modern ya, ketersediaan informasi melalui teknologi informasi, mencari informasi perkembangan terkini tentang pelaksanaan pemilihan, kemudian tentu mengikuti perkembangan aturan baik itu undang-undang, PKPU maupun peraturan Bawaslu, sehingga pengetahuan itu selalu terupdate, tidak pernah tertinggal. Dan dengan demikian akan paham bagaimana kondisi atau perkembangan pelaksanaan tahapan. Jadi ketika ada permasalahan kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi itulah tuntutan kita, kehadiran perempuan agar mereka selalu meningkatkan kapasitasnya. Kemudian yang kedua tentu ya menjaga integritas, kemudian melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip non diskriminasi ya, tidak memihak, dan yang paling penting bagaimana menjaga soliditas kelembagaan, kemudian meningkatkan kesiapan mental ya, apalagi ini kan di tengah COVID-19 ya, mentalitas itu menjadi hal yang sangat penting agar kita siap bagaimana menjadi pengawas pemilihan di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu. Iya. Bunda, jumlah perempuan dan laki-laki kan sekarang tidak, ya perbedaannya sangat tipis sekali.
paling tidak perempuan itu kan punya peran, ya. Peran perempuan itu punya peran yang sangat penting juga dalam menegakkan demokrasi di Indonesia ini. Yang selama ini kita tahu banyak sih perempuan-perempuan yang merasa ketika ada demokrasi ya pemilu di wilayah masing-masing, ada pemilihan di wilayah masing-masing, itu acuh atau ya ini bukan tugas saya, seperti itu. Nah, apa yang bisa para Sri Kandi lakukan untuk bisa mengajak masyarakat, ya masyarakat, utamanya perempuan yang notabene itu juga sebenarnya perempuan di semua ini banyak ya Bunda ya, ada akademisi, ada politisi dan sebagainya. Nah itu seperti apa Bunda? Ya memang butuh waktu ya, butuh waktu, kemudian butuh strategi untuk bisa memberikan penyadaran politik terhadap perempuan sebagai pemilik hak pilih yang jumlahnya besar. Tentu partisipasi perempuan ini kan akan mempengaruhi kualitas pemilihan. Partisipasi untuk menentukan hak pilih secara cerdas dan juga partisipasi untuk terlibat di dalam proses pengawasan pelaksanaan pemilihan. Kehadiran perempuan diharapkan bisa berkontribusi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Tapi memang butuh proses pendidikan politik. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi cara berpikir perempuan terhadap pentingnya keterlibatan perempuan di dalam pemilihan melalui berbagai cara tentunya ya. Apakah dengan sosialisasi? Tentu sosialisasi ini harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan berdasarkan kebutuhan perempuan. Jadi perempuan misalnya contoh perempuan nelayan ya, sosialisasi itu ya harus didekati dengan kebutuhan mereka. Misalnya dalam kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi ini kita dekati dengan apa sih yang menjadi kebutuhan perempuan, apa kendala yang mereka rasakan selama ini ketika menjalani profesi sebagai nelayan ya, apa harapan mereka ke depan tentang masa depan kehidupan mereka. Nah, dengan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan harapan itu, tentu kita bisa kemudian mempengaruhi dengan cara bahwa menentukan pemilihan kepala daerah dengan mengenali visi misi dan program yang berpihak pada kepentingan mereka, itu akan sangat mempengaruhi perubahan kehidupan mereka ke depan. Tetapi tentu mereka harus terlibat di dalam proses pemilihan itu. Tidak boleh acuh, tidak boleh tidak peduli. Karena kalau mereka tidak peduli, tentu perubahan-perubahan yang mereka harapkan itu tidak akan pernah bisa teratasi, tidak akan pernah terjadi. Sehingga memang butuh waktu dan butuh strategi yang tepat untuk kemudian mendorong perempuan bisa berpartisipasi di ranah pemilihan ini. Dan berbagai cara bisa kita lakukan, salah satu contohnya itu dengan sosialisasi. Berarti itu salah satu PR buat Sri Kandi. Iya. Karena memang ya kita tahu sendiri ya Bunda ya, selama ini kita kadang kita para Sri Kandi itu turun ke lapangan melihat ketika misalkan ada kampanye dan sebagainya, terus ada pelanggaran dan sebagainya, perempuan tahu. Yeah. Perempuan tahu kalau bahwa itu ada misalkan dia main politik lah seperti itu. Nah itu karena merasa bukan tugas saya seperti itu, makanya entah itu karena merasa bukan tanggung jawabnya atau saya enggak, kalau misalkan saya melaporkan pasti takut. Iya takut, ada intimidasi dan sebagainya. Nah dari sini program mungkin strategi itu tadi ya, strategi yang disampaikan Bunda tadi itu
bahwa kita para Sri Kandi Bawaslu harus punya punya trik sendiri bagaimana caranya merangkul mereka. Terus begini Bunda, Kota Malang, Kota Malang yang kota bisa kota pelajar. Di sini untuk akademisi dari perempuannya juga banyak. Kemudian praktisi juga banyak, orang yang terlibat di politik juga banyak. Saran Bunda supaya gimana caranya Kota Malang ketika nanti ada kegiatan pemilihan atau pemilu itu semua perempuan-perempuan itu bisa terlibat dalam pengawasan partisipatif, begitu. Sebenarnya kan banyak pilihan. Ya. Perempuan itu mau terlibat atas pilihan masing-masing, apakah mau menjadi penyelenggara, apakah terlibat sebagai peserta atau terlibat sebagai pemantau, ya, yang nanti terakreditasi di KPU. Yang sudah pasti dia akan terlibat sebagai pemilih sepanjang memenuhi syarat. Nah, tentu di setiap pilihan akan ada peran-peran yang bisa dimainkan. Nah, para akademisi, ya, saya kira ini sebenarnya memiliki posisi penting sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, ya, kemudian dan kita selama ini menganggap bahwa mereka adalah kelompok yang berada di posisi yang netral, bisa memainkan peran-perannya untuk bisa memberikan pendidikan politik terhadap perempuan, terutama kepada pemilih. Dan kalau mau memasuki wilayah kepada calon perempuan, saya kira juga ini hal yang baik untuk bisa memberikan penguatan kapasitas agar perempuan calon kepala daerah itu bisa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemilih dengan menyampaikan gagasan, visi, misi, dan programnya secara baik, terukur dan objektif, jelas langkah-langkah pencapaian yang akan dilakukan. Dan kepada pemilih tentu peran akademisi bisa dalam rangka memberikan pencerdasan, ya, terutama ya selama ini yang kita khawatirkan kan tentang politik uang misalnya, ya. Kan para akademisi sering sekali melakukan riset, ya, ataupun juga ada yang terlibat melakukan survei tentang bahaya politik uang atau tentang persepsi masyarakat, respon masyarakat terhadap politik uang. Saya kira ini harus dilakukan oleh para akademisi, terlibat secara langsung. Jadi dalam setiap kegiatan sosialisasi bisa disampaikan dengan pendekatan-pendekatan akademis bagaimana bahaya politik uang itu bisa melahirkan pemerintahan yang koruptif, ya. Karena ada beberapa riset sudah menunjukkan bahwa erat hubungannya antara politik uang dengan operasi tangkap tangan KPK misalnya, ya. Jadi kehadiran mereka untuk memberikan pendidikan politik itu sangat baik. Jadi perempuan punya keleluasaan sebenarnya mau memilih, mau terlibat mau melibatkan diri sebagai apa? Sebagai penyelenggara. Ini kan sementara rekrutmen, ya. Walaupun sekarang udah selesai ya PTPS, ya. Nah, kemudian calon mungkin juga sudah tertutup, ya. Paling mungkin kan sebagai pemantau, dan tentu yang tidak terlepas dari dirinya adalah sebagai pemilih. Saya kira itu yang harus kita dorong. Jadi prosentasi perempuan kan hampir di semua tempat itu lebih banyak, ya, daripada laki-laki untuk pemilih. Jadi dengan prosentasi yang besar ini perempuan itu berkontribusi memberikan manfaat untuk lahirnya pemimpin yang amanah, ya, pemimpin yang kita harapkan bisa melanjutkan pemerintahan ke depan itu dengan baik karena dipilih dari sebuah proses yang baik. Nah, ini yang harus kita dorong untuk semua perempuan-perempuan yang punya kapasitas untuk melakukan perubahan-perubahan cara berpikir perempuan-perempuan lainnya, gitu. Perlu enggak Bunda kita mengadakan
mungkin MOU atau uh, bersama-sama dengan seluruh komponen perempuan, organisasi perempuan, kita membuat fakta integritas penegakan demokrasi, pentingnya perempuan dalam penegakan demokrasi. Ya, tergantung kebutuhan kita. Gitu. Ya, memang kan yang paling penting adalah komitmen. Ya, kita memang selalu mendorong ada semacam gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan moral, ya, misalnya gerakan moral untuk menolak politik uang, gerakan moral untuk menolak politisasi SARA, ya, yang bisa dituangkan dalam bentuk MOU antar Bawaslu dengan perguruan tinggi, atau semacam penandatanganan fakta integritas antara Bawaslu dengan pasangan calon, ya, atau MOU antara Bawaslu dengan pemerintah daerah dalam hal ini terkait dengan netralitas aparatur sipil negara, ya. Bisa saja tergantung kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita punya misi untuk bisa menjadikan masyarakat itu sebagai garda terdepan untuk melakukan pengawasan partisipatif. Sehingga melahirkan sebuah gerakan moral yang kita harapkan nanti bisa menjadi gerakan sosial. Jadi masyarakat ini tergerak, ya, dan melibatkan seluruh unsur. Ya, ada tokoh perempuan, kemudian organisasi perempuan, kemudian ada akademisi perempuan, atau tokoh-tokoh partai politik perempuan. Jadi ini gerakan yang lintas komunitas lah begitu. Bisa kita lakukan. Siap. Yang terakhir Unda, saran dan kesan, saran dan kesan di Siwas TV Bawaslu Kota Malang. Sebagai sebuah ide, ya, sebagai sebuah gagasan kreativitas, saya mengapresiasi karena kerja-kerja Bawaslu ini harus terpublikasi, dan berbagai aktivitas dalam rangka memperkenalkan Bawaslu, kemudian dalam rangka memberikan pendidikan politik, ya, dalam rangka memberikan pendidikan tentang wawasan demokrasi sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan kita, dalam rangka juga mendorong atau memotivasi masyarakat bagaimana mereka paham pentingnya keterlibatan dalam kegiatan pemilu maupun pemilihan. Saya kira media ini sangat efektif untuk menyampaikan informasi, ya, untuk menyampaikan melakukan komunikasi dengan sangat baik, ya. Saya menyambut baik tentunya Siwas TV, Singa Pengawasan TV Bawaslu Kota Malang, ya. Saya kira ini perlu dikembangkan, ya. Dan mungkin secara rutin harus ada aktivitas yang dilakukan di ruangan ini dengan mengundang orang-orang yang kita anggap punya wawasan yang bisa disampaikan kepada publik, tentu dengan tema yang berganti-ganti, yang berbeda-beda, sehingga itu akan menjadi daya tarik pemirsa untuk menyaksikan Siwas TV Bawaslu Kota Malang ini. Saya kira hal ini harus kita dorong dan bisa menginspirasi dari berbagai kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bunda, rawuhnya di sini. Sahabat Siwas TV, demikian tadi bincang-bincang sejenak dengan Ibu Dr. Ratna Dewi Pitalolo, anggota Bawaslu RI. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.